Selamat pagi anak-anak ibu semua, apa kabarnya? Oke, ibu harap kita masih tetap sehat selalu. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, makan makanan sehat. Oke, minum minuman air putih hangat. Ya, kita kembali bertemu dalam pelajaran biologi masih tetap online. Tapi ibu tetap harapkan kamu semua semangat, konsentrasi, dan mau mengikuti pelajaran dengan baik. Oke, kita mulai pelajaran kita hari ini. Oke, ketemu lagi dengan Ibu Leni dengan materi kita katabolisme. Ya, pada hari ini kita akan mempelajari katabolisme, sambungan dari metabolisme beberapa hari yang lalu. Nah, katabolisme yaitu reaksi penguraian atau disebut dengan pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dengan bantuan enzim menghasilkan energi. Contohnya respirasi. Respirasi yaitu pernapasan. Proses pernapasan itu pengambilan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ya. Nah, jadi proses pernapasan itu merupakan proses penguraian bahan makanan yang menghasilkan energi. Kamu tahu bagaimana reaksi proses pernapasan? C6H12O6 ditambah oksigen menghasilkan CO2 ditambah H2O. Ya. Nanti itu akan kita buat reaksi kimianya. Ya. Nah, berdasarkan kebutuhan akan oksigen, maka respirasi atau pernapasan dibedakan menjadi dua, yaitu respirasi aerobik dan respirasi anaerobik. Respirasi aerobik artinya respirasi yang menggunakan oksigen bebas untuk mendapatkan energi. Sedangkan respirasi anaerobik tidak menggunakan oksigen bebas untuk mendapatkan energi. Nah, sekarang kita akan memulai yang pertama, yaitu katabolisme karbohidrat. Katabolisme karbohidrat ini termasuk ke dalam respirasi aerob atau respirasi aerobik. Nah, itu dia reaksi kimia pernapasan tadi. C6H12O6 itu adalah glukosa ditambah oksigen karena kita mengambil oksigen. Nah, hasilnya CO2 atau karbon dioksida dan H2O adalah air. Makanya kalau kamu bernapas di kaca, maka kaca itu akan basah. Itulah tandanya kalau kita bernapas mengeluarkan H2O. Nah, ada 4 tahapan katabolisme karbohidrat. Yang pertama, glikolisis. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif. Yang ketiga, siklus Krebs. Dan yang keempat, sistem transport elektron. Sedangkan respirasi anaerob atau disebut dengan fermentasi itu dibagi dua, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Nah, kita akan mulai dari glikolisis. Glikolisis berasal dari kata gliko dan lisis. Glikolisis adalah reaksi pemecahan molekul karbohidrat yang memiliki 6 karbon. Tahapan reaksi kimia glikolisis ada 9 langkah, di mana langkah-langkah tersebut secara singkat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, tahapan memerlukan energi, langkah 1 sampai dengan langkah ketiga. Urutannya yakni glukosa atau glukosa 6 fosfat, fruktosa 6 fosfat fruktosa, 1,6 fosfat. Nah, pada tahapan ini
terdapat 2 kali penambahan fosfat yang berasal dari ATP. Perhatikan letak fosfat di gugus karbon untuk mempermudah menghafalkannya. Nah, yang kedua, tahapan pemecahan atom karbon lisis. Ini langkah yang keempat. Urutannya adalah fruktosa 1,6-fosfat, fosfogliseraldehid atau PGA. Nah, pada langkah ini atom karbon yang semula berjumlah 6 dipecah menjadi 2 sehingga masing-masing menjadi senyawa dengan 3 karbon. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan pelepasan energi. Pelepasan energi ini terjadi pada langkah yang kelima sampai langkah yang kesembilan, di mana pada tahapan ini terjadi pelepasan energi berupa ATP. Kunci penting di sini dimulai dari fosfogliseraldehid, terjadi penambahan fosfat anorganik dan menghasilkan NADH. Fosfogliseraldehid diubah menjadi 1,3-fosfogliserat yang memiliki 2 fosfat. Ketika kedua fosfat tersebut dilepaskan, maka akan membentuk energi ATP. Nah, cara mudah untuk memahami langkah tersebut yakni yang pertama, kamu harus pahami dulu jumlah molekul karbon. Yang kedua, jumlah molekul tambahan seperti fosfat. Yang ketiga, posisi fosfat pada urutan molekul karbon. Yang keempat, pelepasan fosfat akan menghasilkan ATP. Nah, perhatikan gambar glikolisis yang Ibu buat di depan. Itu tadi langkah 1 ya. Langkah 1 sampai 3 itu tadi tahapan memerlukan energi. Kamu perhatikan di situ terjadi urutan yakni glukosa. Nah, itu tadi langkah yang pertama sampai langkah yang ketiga, di situ memerlukan energi. Nah, sedangkan langkah yang keempat itu pemecahan atom. Kamu perhatikan terjadi pemecahan atom. Dia ada 2 panah itu karena masuk dia ke langkah pelepasan energi. Lihat dari langkah kelima sampai langkah ke-9. Di situ terjadi pelepasan energi. Ya. Nah, perhatikan gambarnya itu untuk mempermudah menghafal urutan reaksi glikolisis ini. Kamu perhatikan 2 glukosa itu 1 dan 2 itu merah. Ya, glukosa dan glukosa 6-fosfat itu merah. Masuk 2 fruktosa itu kuning, tandai dia kuning. Masuk yang keempat itu gliserat hijau. 4 gliserat itu hijau. Ya. Yang mana 4 gliserat? Itu yang dimulai dari fosfogliseraldehid. Ya. Lalu yang keenam 1,3 bifosfogliserat. Lalu 3 fosfogliserat dan 2 fosfogliserat. Nah, yang terakhir itu asam pirufat itu ungu. Ya, yaitu pada yang ke-8 dan 9 fosforenol pirufat dan asam pirufat. Nah, itu dia ya nak ya. Ini dia penjelasannya tadi yang Ibu jelaskan. Oke. Nah, hasil glikolisis berupa 2 ATP, aslinya 4 namun dikurangi 2 untuk tahapan memerlukan energi, dan 2 senyawa NADH dan 2 asam pirufat. Kamu perhatikan tabel itu, fase memerlukan energi tahapan 1 sampai 3, terjadi pemecahan tahapan 4, 5 sampai 9 menghasilkan energi.
Nah, jadi hasilnya glikolisis itu kamu perhatikan ada 2 ATP dan 2 senyawa NADH dan 2 asam pirufat. Oke. Nah, sekarang kita masuk bagian yang kedua, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif ini adalah reaksi perantara antara glikolisis dengan siklus Krebs. Proses dekarboksilasi oksidatif terbaru dimulai dari sitoplasma menuju mitokondria. Langkah-langkah dekarboksilasi oksidatif ini mengubah asam pirufat yang memiliki 3 atom karbon menjadi asam sitrat yang memiliki 2 atom karbon. Tempat terjadinya dekarboksilasi oksidatif di mitokondria. Hasil dekarboksilasi oksidatif yaitu 2 NADH ya, 2 NADH dan 2 CO2. Oke. Nah, ini adalah skema dekarboksilasi oksidatif. Ya, kamu perhatikan di situ. Asam pirufat diubah menjadi asetil koenzim A. Tadi tempat terjadinya dekarboksilasi oksidatif yaitu di matriks mitokondria. Hasilnya berupa 2 senyawa NADH, 2 CO2 dan 2 asetil koenzim A. Lihat tanda panahnya itu ya nak ya. CO2, NADH sebelah kiri itu dan akhirnya asetil koenzim A. Oke. Nah, kita masuki tahapan yang ketiga yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs adalah tahapan ketiga yang paling banyak menghasilkan CO2. Diberi nama sesuai dengan penemunya yaitu Hans Krebs. Siklus Krebs juga disebut sebagai siklus asam sitrat. Ciri siklus Krebs yaitu berlangsung secara aerob. Fungsi siklus Krebs adalah menghasilkan elektron dalam jumlah besar. Dalam suatu siklus produksi hasil dari siklus Krebs adalah CO2, 2 CO2, 3 NADH, 1 FADH 2 kali, dan 1 ATP. Berikut adalah persamaan reaksi siklus Krebs. Kamu perhatikan ini. Ini diagram siklus Krebs. Ya. Di mana asetil koenzim A dari dekarboksilasi oksidatif tadi ya diubah menjadi sitrat. Yang pertama isositrat, alfa ketoglutarat yang ketiga, suksinil koenzim A yang keempat. Nah, yang kelima koenzim A, yang keenam suksinat, yang ketujuh fumarat, 8 malat, oksaloasetat yang ke-8. Oke. Nah, untuk mempermudah menghafalkan siklus Krebs, maka gunakan jembatan keledai. Si iso kesunat fuma oke. Keterangannya sitrat, isositrat, ketoglutarat, sunya suksinil, natnya suksinat, fumarat, manya malat, okenya oksaloasetat. Ya. Nah, ini dia senyawanya si isokesunat fumaoke. Nah, hasilnya pada iso dan ke itu menghasilkan 2 CO2 dan NADH. Ya, NADH-nya ada 6. Ya, di MaOK, di K dan di Su. Dan 2 FADH, 2 ATP dan 4 CO2. Nah, yang keempat, transport elektron. Transport elektron adalah proses panen energi ATP yang berasal dari NADH dan FADH 2 kali yang berasal dari reaksi sebelumnya. Reaksi sebelumnya yaitu siklus Krebs. Oke.
Nah, tahapan ini merupakan tingkat respirasi yang paling banyak menghasilkan ATP. Senyawa NADH dan FADH 2 kali mengandung elektron H positif yang akan ditransfer atau ditransport keluar dari membran dalam mitokondria. Jadi selama proses transport elektron, maka elektron akan melewati serangkaian reaksi untuk membentuk ATP melalui mekanisme fosforilasi oksidatif. Nah, fosforilasi oksidatif adalah proses menghasilkan ATP secara aerob di dalam krista mitokondria dengan menggunakan sistem transport elektron. Nah, pada tahapan akhir dari perjalanan elektron yang menghasilkan H positif, maka elektron akan bereaksi dengan O2 membentuk air. Nah, di sini yang perlu kamu ingat, 1 NADH sama dengan 3 ATP. Ya, 1 NADH itu sama dengan 3 ATP. 1 FADH 2 kali sama dengan 2 ATP. Jadi tempat terjadinya transfer elektron ini terdapat pada krista mitokondria. Ya. Jumlah total NADH dari reaksi pertama hingga ketiga ada 10 buah. Sedangkan FADH 2 ada 2 buah. Jadi hasil akhir dari transport elektron yakni 34 ATP dan 6 H2O. Oke. Nah, jadi secara ringkasan katabolisme karbohidrat yaitu resun katabolisme ini akan menjelaskan mengenai tahapan secara umum dengan menggunakan gambar alur untuk mempermudah pemahaman Anda. Gambar alur menjelaskan jumlah energi ATP yang dihasilkan oleh semua reaksi. Semua reaksi selama proses respirasi, alur utama untuk menghasilkan energi yakni glukosa, NADH, FADH 2 kali, transport elektron, dan ATP. Dalam respirasi aerob, ATP dihasilkan pada proses transport elektron. Selama proses transport elektron, 1 molekul NADH menghasilkan 3 ATP. Sedangkan 1 molekul FADH 2 kali menghasilkan 2 ATP. Jadi gambar alur di bawah menggambarkan rincian perhitungan per molekul glukosa saat proses katabolisme. Jadi hasil neto yakni 36 hingga 38 ATP. Angka 38 ini adalah hasil maksimum. Sedangkan hasil 36 ATP karena 2 NADH hasil dari glikolisis di sitoplasma ketika masuk ke mitokondria dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ketika 2 molekul NADH dari sitoplasma tidak menuju ke mitokondria, maka tidak dihitung menjadi ATP. Nah, ini gambarnya kamu perhatikan. Glukosa dalam peristiwa glikolisis menghasilkan 2 asam pirofat, 2 ATP dan 2 NADH. Masuk ke dalam dekarboksilasi oksidatif. Ya, menghasilkan 2 asetil koenzim A dan 2 NADH. Masuk ke siklus Krebs, menghasilkan 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH. Semuanya ini memasuki peristiwa transport elektron sehingga menghasilkan 38 ATP. Ya. Nah, perhatikan di situ. Inilah rangkuman respirasi aerob. Perbedaannya di sini ada tahapannya, bahannya, tempat reaksinya. Jadi ada 4 tahap tadi respirasi aerob. Yang pertama glikolisis, bahannya glukosa, tempat bereaksinya di sitoplasma, hasilnya 2 asam pirufat, 2 NADH dan 2 ATP. Nah, yang 3 lagi dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs dan transport elektron semuanya tempatnya sama-sama berada di mitokondria. Bahannya kalau dekarboksilasi oksidatif asam pirufat, siklus Krebs asetil koenzim A,
Transport elektron 10 NADH dan 2 FADH 2 kali. Nah, hasilnya perhatikan dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil koenzim A dan 2 karbon dioksida, 2 NADH. Sedangkan Daur Krebs atau siklus Krebs menghasilkan 4 CO2, 6 NADH, 2 FADH 2 kali dan 2 ATP. Transport elektron menghasilkan 34 ATP. Nah, sekarang kita masuk ke respirasi anaerob. Respirasi anaerob itu adalah reaksi pemecahan karbohidrat untuk mendapatkan energi tanpa menggunakan O2. Terjadi pada jaringan yang kekurangan oksigen, akar tumbuhan yang terendam air, biji tebal yang sulit ditembus oksigen, sel ragi dan bakteri anaerobik. Respirasi anaerobik itu tidak membutuhkan oksigen, menggunakan asam pirufat atau asetaldehid sebagai pemikat hidrogen. Menghasilkan asam laktat atau alkohol. Hanya memiliki 2 molekul ATP atau energi sebesar 21 kalori. Tahapan reaksinya lebih sederhana. Nah, respirasi anaerob ini dibagi menjadi fermentasi alkohol, fermentasi asam laktat. Ya. Nah, itu dia fermentasi alkohol. Nah, fermentasi termasuk respirasi anaerob. Seringkali diistilahkan proses penguraian zat oleh mikroorganisme, penguraian menggunakan enzim-enzim yang ada di dalam sel. Fermentasi sebagai perubahan enzimatik dari substansi organik oleh mikroorganisme untuk menghasilkan produk-produk organik yang lebih sederhana. Nah, ini dia fermentasi ada 2, fermentasi alkohol, yaitu fermentasi yang memecahkan glukosa menjadi alkohol. Ya, fermentasi alkohol ini terjadi dalam tumbuhan. Itu dia C6H12O6 diubah menjadi C2H5OH tambah CO2 plus 2 ATP. Energi yang dihasilkan kecil menghasilkan racun. Nah, glukosa 1 molekul menghasilkan asam pirufat C3 1 molekul, asetaldehid C2 2 mol, asam laktat 2 molekul menghasilkan ATP 2 molekul. Ya. Nah, selanjutnya kita memasuki fermentasi asam laktat, yaitu perubahan dari glukosa itu C6H12O6 menjadi 2 asam pirufat, 2 fosfoenol pirufat, 2 asam laktat dan 2 ATP. Nah, jadi fermentasi asam laktat ini terjadi pada jaringan hewan. Hasil akhir dari fermentasi asam laktat ini berupa senyawa asam laktat. Jumlah energi yang dihasilkan sangat sedikit. Ya. Nah, perhatikan skemanya itu glukosa 1 molekul menjadi asam pirufat 1 molekul menjadi asam laktat 2 molekul menghasilkan ATP 2 molekul. Nah, perhatikan ini perbedaan respirasi seluler lewat fermentasi. Nah, perhatikan di situ glukosa, ya. Glukosa diubah menjadi asam pirufat, O2 melepaskan O2, CO2 menghasilkan air tambah 38 ATP. Sedangkan glukosa fermentasi alkohol itu, glukosa diubah menjadi asam pirufat, CO2 dan alkohol tambah 2 ATP. Sedangkan fermentasi asam laktat mulai dari glukosa langsung diubah menjadi asam laktat tambah 2 ATP. Nah, itu dia ya. Jadi ini perbedaan respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nah, kita lihat dari yang pertama kebutuhan akan oksigen. Aerob sangat membutuhkan oksigen, anaerob tidak membutuhkan oksigen. Energi yang dihasilkan, aerob 36 ATP energi, anaerob 2 ATP energi.
Hidrogen yang terlepas aerob menghasilkan karbon dioksida dan air secara sempurna, sedangkan anaerob menghasilkan karbon dioksida dan air secara tidak sempurna. Hasil sampingan daripada respirasi aerob, hidrogen yang terlepas membentuk air, sedangkan di respirasi anaerob membentuk asam laktat dan etanol. Proses dan tahapan kompleks yaitu glikolisis, siklus Krebs, transport elektron, dan daur Krebs. Lokasinya respirasi aerob di mitokondria, respirasi anaerob di sitoplasma. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Kita lanjutkan nanti pada pertemuan kita yang kelima. Ibu harapkan kalau ada yang tidak mengerti segera ditanyakan. Kalau sudah mengerti silahkan kerjakan kuis yang ibu berikan. Oke, sehat selalu dan tetap semangat belajarnya.